Ya, ini video bagian 4 dari ukuran sentral dan persebaran yang merupakan tambahan materi yang baik untuk diketahui tentang pendeskripsian data. Mari kita mulai. Tambahan pertama adalah tentang atribut data lainnya yang sangat jarang digunakan, yaitu yang pertama skewness yang merupakan ukuran kemencengan, artinya seberapa distribusi menyimpang dari kesimetrisan. Ini adalah ilustrasi kemencengan. Pertama ditunjukkan distribusi yang simetrikal secara sempurna. Sisi yang satu merupakan cerminan dari sisi lainnya. Nilai rata-rata, median, dan modusnya berimpit pada titik yang sama. Ini sebuah contoh distribusi yang tidak simetrikal, yang menceng atau skewed to the right, yaitu ketika ekornya menjulur ke kanan karena adanya nilai ekstrim berupa nilai yang sangat besar, jauh dari kebanyakan nilai lainnya. Adanya nilai yang ekstrim besar telah menarik rata-rata hitungnya ke kanan, sehingga urutan nilai lokasinya dari kiri ke kanan adalah modus, median, dan rata-rata hitung. Skewed to the right disebut juga skewed positively. Sebaliknya, ini contoh distribusi yang menceng atau skewed negatively atau skewed to the left, yaitu ketika ekornya menjulur ke kiri karena adanya nilai ekstrim berupa nilai sangat kecil, jauh dari kebanyakan nilai lainnya. Adanya nilai yang ekstrim kecil telah menarik rata-rata hitung ke kiri, sehingga urutan nilai lokasinya dari kiri ke kanan adalah rata-rata hitung, median, dan modus. Untuk menghayati pemahamannya, ingat bahwa rata-rata hitung selalu ditarik ke arah keberadaan nilai ekstrim, dan median selalu di tengah antara rata-rata dan modus. Untuk formulanya, yaitu koefisien kemencengan, ada beberapa usulan. Pertama adalah yang digagas oleh Karl Pearson, statistikawan yang sangat berpengaruh. Demikian ini. Jelas bahwa ketika distribusi skewed positif, sehingga rata-ratanya menjorok ke kanan, maka pembilang pada rasio formula tersebut adalah positif, sehingga nilai koefisien skewness-nya juga positif. Sebaliknya, bila distribusi menceng negatif sehingga rata-rata ditarik ke kiri yang menyebabkan nilainya kecil, maka pembilang pada rasionya menjadi negatif, sehingga nilai koefisiennya menjadi negatif. Formula kedua yang demikian ini yang digunakan oleh berbagai perangkat lunak untuk statistika termasuk Excel. Atribut data yang lain yang lebih jarang lagi digunakan itu adalah kurtosis, yang merupakan ukuran kelancipan atau kelandaian distribusi. Ukuran ini menyatakan intensitas penggerombolan data di sekitar rata-ratanya. Distribusi dengan kurva seperti ini disebut lancip karena datanya tersebar secara sempit dan sangat mengumpul di sekitar rata-ratanya. Sedangkan distribusi yang seperti ini disebut landai karena datanya menyebar secara lebar. Nilai jangkauannya tinggi dan titik-titik datanya tidak sangat menggerombol di sekitar rata-ratanya, melainkan tersebar agak merata sepanjang rentang datanya. Dan formula untuk kurtosis adalah yang demikian ini. Baik, kita lanjutkan dengan penggunaan Excel untuk menghasilkan berbagai ukuran yang dipelajari pada sesi ini. Excel menyediakan fasilitas yang dapat dipanggil untuk keperluan statistika deskriptif sebagai berikut. Dimulai dari menu utama, klik data yang dilanjutkan dengan data analysis dan selanjutnya memilih descriptive statistics. Apabila Excel Anda tidak mengeluarkan pilihan data analysis, silahkan menambahkannya melalui fasilitas add-ins. Berdasarkan pilihan descriptive statistics tersebut, Excel akan menyuguhkan isian yang seperti ini. Dan beginilah tahapan mengerjakannya. Pada input range, diisi dengan menyorot datanya, yang biasanya dalam satu kolom atau satu baris. Jangan menempatkan data dalam lebih dari satu kolom atau baris. Kemudian, pada output range,
kita menetapkan lokasi output hasil penghitungan Excel. Pilihlah sebuah sel yang di bawah dan di sampingnya tidak ada yang terisi, sehingga tidak akan tertimpa oleh hasilnya. Kemudian kita perlu mencentang summary statistics, dan kemudian klik OK. Maka Excel akan menyajikan hasil di sebelah ini. Bila kita cermati, hampir semua yang ditampilkan sudah pernah kita bahas, kecuali standard error yang terletak pada baris kedua dari atas. Kita akan menggunakan besaran itu pada saat membahas inference. Kemudian kita juga bisa menyaksikan bahwa distribusi variabel ini tidak mempunyai modus, sehingga tertulis NA, not applicable maksudnya. Distribusinya memang tidak mempunyai modus, sebagaimana terlihat pada rincian datanya yang disertakan di kolom sebelah kanan tampilan hasil Excel tersebut. Baik, demikianlah seluruh materi untuk sesi ini, ukuran sentral dan persebaran. Dan sekarang mari kita masuki lembar penutupan. Pada ukuran sentral, kita membahas modus, median, kuartil, dan persentil, rata-rata hitung, rata-rata tertimbang, dan rata-rata geometrik. Sedangkan untuk ukuran-ukuran persebaran telah dibahas jangkauan atau range, jangkauan antar kuartil, rata-rata deviasi mutlak, varians dan deviasi standar, dan koefisien variasi. Sebelum pamit, saya ingin mengingatkan sebuah kalimat penting, yaitu bahwa semua besaran yang dipelajari itu nilainya akan bermakna hanya ketika mereka diperbandingkan dengan nilai besaran yang sama dari tempat atau waktu lain atau dari sebuah referensi atau standar tertentu. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik, dan izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para asisten kami, Saudari Fitri Nurjana Sarjana Ekonomi dan Saudari Cut Aryuliska Sarjana Ekonomi. Terima kasih, salam sehat dan sukses.